Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Unsir dari Prodi Kewirausahaan. Saya akan membuat uraian kesimpulan dari beberapa materi dari mata kuliah Entrepreneurial Mindset. Yang pertama adalah materi tentang the basic concept of the entrepreneurship mindset. Pola pikir seorang entrepreneur itu adalah pola pikir yang produktif, kreatif, inovatif, karena pola pikir seperti inilah yang dibutuhkan oleh semua entrepreneur untuk menjalankan suatu usaha. Wirausahawan tidak selamanya mulus dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa hambatan yang mungkin saja dialami oleh wirausahawan saat akan membangun suatu usaha. Masalah paling utama yang dihadapi adalah modal. Merasa dirinya tidak berbakat dalam berwirausaha, merasa dirinya terlalu tua untuk memulai usaha. Mungkin hal-hal di bawah ini bisa dilakukan dalam memulai suatu usaha. Yang pertama adalah motivasi yang kuat, yang kedua mindset yang tepat, dan lakukan saja. Just do it. Materi berikutnya adalah the entrepreneurial process. Di dalam pertemuan ini menjelaskan tentang inspirasi dapat ditemukan dari mana saja. Kemudian dalam bisnis online kita tidak perlu izin dari siapapun. Pentingnya analisis produk sehingga mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Lalu berikutnya adalah the opportunity atau biaya peluang. Dalam kurung opportunity cost adalah biaya yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat pemenuhan suatu kebutuhan lain. Dalam bisnis, biaya peluang menjadi biaya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk suatu kegiatan produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan pilihan aktivitas lain yang dikorbankan. Dengan kata lain, biaya peluang diukur kebermanfaatan yang ditinggalkan untuk memilih kegiatan lain. Lanjut, kita ke ecopreneurship. Ecopreneur diartikan sebagai entrepreneur yang memfokuskan diri kepada perjuangan, yang ramah lingkungan, mencoba melaksanakan bisnis yang mempersembahkan laba kepada lingkungan. Mereka memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan dan segala acara memproduksi barang tersebut dengan cara yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Isu wacana lingkungan ketika ini menjadi perhatian pokok setiap elemen bangsa di seluruh dunia. Isu tersebut sangat sensitif bagi masyarakat apabila ketika ini sebagian masyarakat sudah bersedia membeli suatu produk dengan harga yang sedikit lebih mahal asalkan produk tersebut ramah lingkungan. Sociopreneurship. Sociopreneurship adalah gabungan dari kata sosial dan entrepreneurship. Sesuai namanya, sociopreneurship menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial. Sociopreneurship memiliki jauh lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada keuntungan semata. Lalu, kita lanjut ke ecopreneurs presentation. Ecopreneurship berasal dari dua kata, yaitu eco dan entrepreneur. Eco diambil dari kata ecological atau ekologi. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan preneur berasal dari kata entrepreneurship, yaitu kewirausahaan, yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre, berarti peluang. Pencipta dan pengelola usaha, sedangkan menurut Skinner, wirausaha merupakan seorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan atau balas jasa berupa profit finansial maupun non-finansial. Lanjut, berikutnya adalah sociopreneurship presentation. Perkembangan entrepreneur sejalan dengan kemajuan teknologi informasi merubah cara pandang manusia terhadap perubahan lingkungan, terutama pada pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. Gap kemiskinan dan kesejahteraan menjadi isu yang belum pernah habis. Banyak orang yang berusaha melakukan berbagai aktivitas sosial untuk memperkecil kesenjangan, tindakan sosial yang muncul atas dasar keprihatinan sosial untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, kerusakan lingkungan, polusi, sampah yang disebabkan dampak bisnis. Franchise adalah sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat yang tertentu. Lanjut ke family business. Perusahaan keluarga atau biasa disebut family business adalah suatu perusahaan yang memegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga dan posisi pengelola atau manajemennya
dikuasai oleh anggota keluarga serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Sementara Aronoff dan Ward menyarankan suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga jika terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Sementara Donnelly menyarankan suatu organisasi digolongkan perusahaan keluarga apabila paling sedikit ada keterlibatan 2 generasi dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebajikan perusahaan. Business Model Canvas. Bisnis model canvas adalah salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan lakukan. 9 aspek bisnis yang meliputi: pertama adalah customer segments, kedua value proposition, ketiga channel, keempat customer relationship, kelima revenue stream, keenam key resource, ketujuh key activities, 8 key partners, dan 9 cost structure. Kita pindah ke franchise presentation. Waralaba atau franchising adalah peluang bisnis di mana pemilik, produsen, atau distributor sebagai franchisor dari barang dan jasa atau merek tertentu memberi hak kepada individu atau franchising untuk menjadi agen lokal dari barang dan jasa dan sebagai imbalannya menerima pembayaran atau royalti yang telah ditetapkan. Kita lanjut ke family business presentation. Teori perusahaan keluarga menyatakan bahwa hingga saat ini ada 2 teori yang digunakan sebagai dasar penelitian perusahaan keluarga, yaitu teori sistem perusahaan keluarga atau bisa dibilang the system theory of family business dan teori keagenan atau agency theory. Dan yang terakhir adalah business model canvas presentation. Beberapa manfaat dari penerapan model bisnis ini adalah: pertama, terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis mempermudah para perencana dan pengambilan keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya. Hal ini akan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Kedua, model bisnis dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Ketiga, model bisnis dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Keempat, model bisnis dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Tidak ada yang kekal selain perubahan. Begitu juga dalam dunia bisnis. Pelaku usaha harus merespon perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi. Oleh karena itu, model bisnis senantiasa berubah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.